saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Ada seorang bapak, biasa di kampung-kampung begitu ya, suka kali main catur di kodi. Kerja hanya sebentar, nanti jam 10 pagi udah mulai dia main catur sampai malam. Banyak pula orang di situ kan bapak-bapak. Jadi pada suatu hari, sore-sore, lagi bapaknya ini main catur, taruhan pula. Opungnya rupanya sudah lama sakit, opung atau bapak dari pemain catur ini. Datanglah anaknya yang kecil, datang ke kedai. Pak. Dilihat, opung sudah mati. Mati kau bilang ini masih bisa dilangkahkan ke sini. Siapa bilang mati? Udah mati. Buruk kali kau, masih bisa kubuat pion ke sini nanti, kastel ke sini. Pak, opung sudah mati. Buruk kali kau, skak. Akhirnya dilihat, apa? Udah mati. Oh, barulah dia tahu kan, udah meninggal bapaknya, baru dari pontang-panting. Perhatiannya hanya akhirnya terikat kepada catur itu. Tugas yang utamanya dia lupakan. Sebagai bapak, apalagi orang tuanya udah sakit-sakitan tak ditergainya kan. Pada hari ini kalau kita dengarkan bagaimana sebenarnya Yesus ya. Pertama memang ini sangat bertanggung jawab dalam arti kedekatan Yesus dengan Petrus kan. Jadi mertua dari si Petrus sakit, Simon Petrus sakit keras. Otomatis dia pergi ke sana dan tadi terjadilah tanda keajaiban menghardik demamnya dan demamnya hilang. Dan kemudian dengan itu datanglah semua orang. Dan menyembuhkan banyak orang tetap dilaksanakan oleh Yesus, tapi dia fokus juga, selalu dia fokus kepada panggilan utamanya. Tidak asik di situ. Makanya seter kita ini, sahabat ini kan, asik dia di kantin lupa berdoa, kan bisa saja kan, masak-masak. Asik, apa nanti masak doang. Atau kita, para bapak dan ibu kan banyak juga itu. Karena memang tugas dan lain-lain, ada yang akhirnya kan, apalagi kalau di kota yang ramai ya, seperti Jakarta, dia berangkat jam 4, pulang jam 10. Tak dikenali sebenarnya keluarganya. Dia pulang anak-anak sudah tidur kan. Tapi itu karena memang pekerjaan. Tapi banyak orang yang memang fokusnya tidak jelas. Dia sudah sebagai bapak, tapi tidak berlaku sebagai bapak. Dia sebagai ibu, lebih cantik dan dananya dari anaknya. Terus dia bersolek, anaknya pun jelek. Sepatunya lebih tinggi daripada anaknya kan. Tak jelas fokusnya. Dalam hal ini sebenarnya banyak kita yang seperti itu. Sebenarnya fokus kita kalau memang sebagai bapak atau sebagai suster, sebagai apa, harus fokus. Boleh yang lain. Seperti Yesus tadi kan, dia datang, ini dibawa, datang lagi yang lain, datang lagi. Tapi akhirnya dia mengatakan kepada orang itu ya, Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi tidak asik di dalam hal yang seperti ini, hobi atau apapun itu, dan kita lupa tugas utama. Kan begitulah banyak mahasiswa yang gagal. Saya mengajar juga kan. Kalau sudah terlambat, apalagi masa pandemik ini, sudah terlambat tugasnya dikumpul. Sebenarnya saya berikan biasanya kalau masuk hari Rabu nanti tugasmu kumpul hari Jumat. Tapi itu pun tak dikirimnya kan. Nanti minggu depan baru dikirimnya. Di kampung pastor lelet apa? Wifi enggak beres. Tapi udah tahu aku pasti nyontek dia. Dan memang kuliahlah ujiannya itu sama dengan yang lain. Diambilnya di fotonya, di fotokopinya lah kan, dikirim sama kita. Atau yang berada di sini kan, nanti terus dia mahasiswa, sudah semester loja. Akhirnya drop out.
Karena yang dikerjakannya bukan kuliah, yang dikerjakannya ya main video game dan seterusnya, dan tak tahu kapan dia mau ngapakan, habis dari orang tua terus diminta kiriman-kiriman, tidak fokus. Akhirnya gagal total. Entah manusia jadi apa itu kan. Kalau fokus, ya juga mahasiswa yang fokus kan, yang bisa memang bisa 5 tahun tapi dibuatnya 3,5 tahun atau 4 tahun. Bisa kalau fokus. Beginilah Yesus mengingatkan kita kalau rayuan-rayuan atau godaan-godaan untuk menghilangkan waktu atau yang kita suka itu sangat banyak. Apalagi kalau panggilan ya. Tapi kalau akhirnya itu bisa menghilangkan tujuan hidup kita sebagai bapak, sebagai ibu, mahasiswa atau suster atau pastor atau apapun itu, maka disitulah kita harus bertobat. Memang kadang-kadang di sini lebih menarik kan, masakan kita sudah di dapur, ada pula kawan kita kompor, lebih menarik kompor. Mosok sudah, gosoklah semua di sana kan. Kan. Pada hari ini Yesus mengingatkan kita, kebaikan dibuatnya, memang kebaikan. Menyembuhkan orang sakit, datang lagi banyak, kata semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Masih banyak lagi yang kerasukan setan dan malahan engkaulah Mesias. Dipuji dia, engkaulah Mesias. Hebat doh, susteri, hebat ini wang. Sini doh. Asiklah dipuji-puji. Lama-lama hilang. Dan itulah yang diingatkan oleh Yesus kepada kita. Walaupun mungkin bapak atau ibu dipuji di luar sana, dia sebagai apalah luar biasa, dia ketua lingkungan dan seterusnya, tapi lupa keluarga, salah. Tetaplah bisa membantu, bisa memberikan waktu, tapi fokuslah juga kepada tugas utamamu. Amin.